Ini guys, teman kita guys, wah pernah tugas yang Januari kemarin guys. Ini kita datang tempatnya Pak Widodo guys. Nah, pernah kita ini kondisi kegiatannya ini. Hari ini saya bisa berkunjung tempatnya Pak Wid setelah pernah tugas ini, kunjungan yang pertama ini. Tentunya kebahagiaan buat saya bisa ketemu dengan Pak Wid di rumahnya. Setelah pernah kegiatan apa Pak Wid? Kegiatannya emang mangan turu. Makan tidur ya, ya. Kegiatannya Yang penting bisa menjaga kesehatan. ya Nah, itu. menikmati masa pensiun. Ini teman-teman juga menunggu ini informasi yang Pak Wid lakukan setelah purna tugas ini. Ini perlu dicontoh ini. Setelah purna ini Ya apa nih? telah pernah ya biasa, emang biasanya tangi turu kerja, tangi turu ya emang paling ngetokke manuk, makani manuk, ngresiki kurungan manuk. Ah, itu aja. Kemarin golek bubrokan motor tapi udah rampung itu. Bengkel dhewe sampai jalan tadinya ya. Bubrokan enggak bisa jalan, motor mati itu untuk kegiatan. Dapat 2 dan 1 robot, 1 L2. Sekarang udah jalan semua ya untuk kegiatan aja. Oh, ini istilahnya sambilan setelah purna anu ya, cari dagangan motor bodong gitu ya. Motor bodong, motor mati. Oh, iya. Kegiatan ini baru rampung. Biasanya akhir legi ke pasar Klitikan Mogiri, kalau Kliwon pasar Klitikan Bantul. Rutin dari pagi sampai siang. Ini yang perlu diketahui selama ini kan Pak Wid bulan Februari. Ya, mau Februari. Nah, teman-teman kemarin kan tak bilangin bahwa ada kesempatan yang namanya fasilitas 20% itu diambil. Itu pertama kali Pak Wid pandangannya untuk apa? Apa hanya untuk istilahnya itu cekelan atau digunakan yang lain gitu? Ya jelas kalau yang tak ambil 20% itu jaga-jaga kan, anaknya yang satu masih kuliah ya, karena pendapatannya kan udah menurun tahun itu, tak simpen untuk anak yang masih kuliah ya jelas, tak tabung nggak tak apa-apain, dan itu untuk jaga-jaga anak yang kedua yang masih kuliah. Ya kalau ada kebutuhan sewaktu-waktu kan ada jaga ke. Ada sepakatan mah nggak tak ogre-ogre, yang 20% itu tak simpen untuk anak yang Ya sekolah. bagus itu. Jadi masih untuk anu ya, atau itu memikirkan untuk anak yang kedua supaya jenjangnya juga minimal sama dengan kakaknya. Ya, karena kan pensiun pendapatan udah nggak ada lagi, tinggal pensiun aja. Kalau jaga kayak nanti ada kebutuhan mendesak atau gimana kan nggak bisa seperti dulu-dulu. Iya. Ngejak pinjaman yang udah nggak bisa, makanya itu jaga kayak ya itu yang penting tuh. Guys, ini teman kita ini yang termasuk yang beruntung guys ini. Ini harusnya 25 tahun dapat Ya, penghargaan, tapi dengan perubahan-perubahan yang dengan nomor SK 994 SK Rektor DKA garis miring 10 2021 ini menjadi 30 tahun belinya dapat dapat lagi sampiran. ya, Jadi wah ini luar biasa nih guys. terduga. Ini satu-satunya pemula tenaga dan dosen yang bisa menikmati 30 30 tahun, tahun ya. Ya. Ini luar biasa. Ini menjadi kebahagiaan kan. Kemarin 20% itu dapatnya berapa? 20% berapa sekitar berapa ya, 79 atau ya Pak?
sekitar 78-79 antara itu. Itu. Lupa ya. Oh, 79 ya. Oh. Dan sekarang pasti terima per bulan sekitar berapa? 28,5. Oh, 285. Oh, iya. Ya diambil 20%. Alhamdulillah. Kalau nggak diambil berarti sekitar 3 juta lebih. 3650. 3650. Tapi ini menjadi kebahagiaan. Kalau orang berpikir panjang memang harus diambil. Kalau nggak diambil itu sangatlah rugi ya guys. Ya, betul. Nah, itu. Karena kalau nanti yang satu udah meninggal otomatis tinggal berapa? Ya, tinggal 60% dari. Dan kalau sudah meninggal semuanya anaknya nggak punya kenang-kenangan ke sini. Ini menjadi perhatian teman-teman yang lain. Nah, saya pernah Pak Wid, karena SK nomor 994 itu yang saya baca itu 994 garis miring SK garis miring strip rek garis miring DEK dan garis miring 10 bulan Romawi 10 dan tahunnya 2021 itu kan ada perubahan dan sudah ditandatangani dan ini istilah rekor. Pernah tugas itu kan ada pesangon tetap maupun tidak tetap. Itu kan 3 kali gaji. Itu sudah diterima belum? Kalau saya belum kan kemungkinan saya pensiun SK baru keluar. Jadi saya udah nggak dapat. Tapi alhamdulillah udah dapat yang 30 tahun. Gini, ini Pak Wid, saya kan membacanya itu berlakunya itu tanggal 1 Januari 22. Berarti Pak Wid kan dapat harusnya. Ya, yang saya per 1 Februari pensiunnya. Iya, kan berlakunya tuh 1 Januari 22. Nah, berarti kan dapat. Nah, ini nanti tak sampaikan ya, saya punya SK-nya dan kemarin saya ketemu Pak Rektor udah saya sampaikan bahwa terima kasih bahwa mulai tahun 2022 bulan Januari itu pernah tugas yang kontrak maupun tetap itu dapat pesangon 3 kali gaji. Nah, itu gaji pokok terutama. Nah, ini moga-moga nanti bisa dianu ya. Ya, alhamdulillah kalau masih dapat bisa tambah Ya. sekolah anaknya. Ada kabar itu persangon dari rektorat saya gaji. Saya punya SK-nya Pak Wid. Nanti kalau saya tanyakan, jadi saya mulai itu. Dan teman-teman nanti juga akan saya sampaikan bahwa itu haknya. Jadi jangan sampai nanti kalau ada SK-nya enggak ada, ya, saya sudah pegang. Jadi saya bicara ini dengan berdasarkan fakta yang sudah saya terima. Saya juga nanti Pak Wid, sudah tak ambil 20%, dapatnya sekitar 55 kena pajak. Dan nanti itu THT saya dapatnya 64. Oh, 64. Iya. Itu Hampir total sama ya, hampir sama kan ya. Nanti mau sudah ada penawaran kalau jadi nanti setelah itu tak berikan tanah di Klaten. Wah, alhamdulillah itu. Iya, sawah. Iya, sawah itu sekitar 500 meter itu saya suruh bayar 100 juta. Wah, ini kan lumayan. Jadi kalau saya sudah kedua-duanya meninggal kan punya kenang-kenangan. Itu kan jadi ya. Saya mengharapkan teman-teman yang lain harus berpikir jangka panjang, jangan jangka pendek. Kalau hanya untuk makan dan macam-macam itu kan tidak ada fungsinya. Hanya 3 tahun habis gitu. Tapi usia kita kan nggak menentu. Harapan saya seperti itu. Nah, jadi saya juga nanti masih ada teman-temannya. Gini guys, ini ketemu saya, kunjungan saya di hari yang pertama kali setelah saya pensiun tentunya. Ini monggo. Ini saya lakukan untuk silaturahmi, yaitu kunjungan pertama saya ditempati Pak Widodo dengan melihat kondisi dan beliaunya bisa memberi masukan-masukan kepada teman-teman yang lain
Jadi setelah Porna itu jangan kita lemah dalam kondisi fisik, tetapi kalau bisa punya kegiatan-kegiatan yang sifatnya mempertahankan supaya tubuh tetap sehat. Ya, Karena kedepannya kan masih panjang gitu ya. Nah, kesan terakhir Pak Wid untuk teman-teman yang lain bagaimana supaya semuanya bisa mengikuti seperti Pak Widodo itu sehat seperti ini. mau masuki pensiun jangan dirasa sebagai beban. Anggap aja karena kita udah bekerja begitu berapa puluh tahun ya, sekarang masa-masanya kita untuk beristirahat, untuk bekerja, kita untuk beralih profesi ya. Mungkin yang dulu pendalaman agamanya kurang, kita kan punya kesempatan untuk mendalami agama, dan siapa tahu masih ada kegiatan. Kalau yang punya sawah mungkin untuk bertani, nanam-nanam cabai atau sayuran, ya jelas sih asal untuk bisa mengisi kegiatan kita supaya menerang istilahnya rang langut. Nah biasanya nek kerja tangi turu, mandi, sarapan, kerja sampai sore. Setelah pensiun kan bangun tidur, udah gak ada kegiatan apapun. Nah makanya kita harus pandai-pandai mengisi waktu. Entah itu apa ya, sekali-sekali refreshing. Minggu kemarin saya touring sama teman-teman kampung 8 orang, menyusuri jalur JLS hampir sampai Pacitan, balik ke rumah sampai jam 4 ya, untuk refreshing ya, mungkin sebulan atau 2 bulan sekali. Itu perlu yang ngisi waktu, yang biayanya ngirit ya, pakai ngiseni bensin kebak pulang masih ada. Nah mungkin itu kita tetap semangat, tetap harus menjaga ukhuwah pada teman-teman kita, silaturahmi, supaya hidup kita lebih bermanfaat dan kita bisa mengabdi ke masyarakat kampung mungkin lebih banyak lagi, karena kesibukan di kerjaan udah nggak ada. Kita bisa mengabdikan ya tenaga kita semampu kita, sebisa kita untuk kebaikan dan orang lain, mungkin gitu. Iya. Kita tetap sehat. Iya, gitu guys. Sedikit pengalaman Pak Widodo setelah pernah tugas, tentunya menjadi motivasi kita, teman-teman yang lain, supaya nanti jangan mengeluh atau katakanlah hati kita menjadi kendor setelah tidak bekerja, apa fungsi atau tidak, itu tentunya kita sangat berfungsi di bidang lain. Kepedulian kita kepada masyarakat selalu kita ditunggu oleh masyarakat, karena UI adalah pendidikan yang untuk kemasyarakatan itu selalu ditonjolkan. Jadi setelah Porna tetap harus selalu bermanfaat di masyarakat. Terima kasih guys, kunjungan ini pertama kali, dan semoga nanti bisa dilanjutkan kunjungan yang kedua kemana nggak tahu jalannya. Mbak Sura tetap untuk menelusuri teman-teman kita yang pernah tugas. Sekian dulu, selamat sore.